Hal yang terjadi di masa depan Papua, di Indonesia Timur, Papua, di mana ini dalam rangka pemekaran 3 provinsi baru nih. Nah, ini upaya pemerintah Indonesia dalam membangun Papua pastinya ya yang terus berlanjut terlebih setelah durasi kunjungan Presiden ke Bumi Cenderawasih yang diperbanyak, lalu juga pelaksanaan Otsus, Sahabat RPK, otonomi khusus, dan kini pemekaran Papua yang nantinya diwacanakan memang akan punya 3 provinsi baru ya, Selatan, mohon maaf, Papua Selatan, Papua Tengah, betul, dan Papua Pegunungan Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan Sahabat RPK, apakah strategi Pemirsa Sahabat RPK di RPK mana? Sahabat RPK di mana aja berada? sehat, Bapak? Sehat, sehat. Sehat ya. Wah. Ini menarik sekali nih Bapak Frans. Kita mau bicara soal pemekaran 3 provinsi. Tapi sebelum ke situ, bolehkah kita juga mengetahui nih Bapak Frans, apakah kondisi di eh, peta situasi kondisi di Papua terlebih setelah dana Otsus setelah dikeluarkan seperti apa Bapak? Itu suatu kebijakan yang baik, tapi implementasinya seperti apa kita belum lihat. Belum terlihat Belum ya. terlihat. Oke. Ya, semoga ini sudah berjalan Iya. atau mudah-mudahan sementara dirancang rancangan anggarannya untuk diberikan sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Nomor 21 Mhm. tahun 2001 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Oke. tentang otonomi khusus di tanah Papua, ya, di Papua. Nah, kita berharap dari sisi anggaran bisa menjawab permintaan undang-undang. Ada 30% dana pendidikan dan dana kesehatan, dana ekonomi kerakyatan dan lain-lain ya. Kita berharap itu bisa berjalan. Hanya saja memang ada pentahapan di dalam kebijakan pemerintah untuk menjawab sesuai dengan amanat undang-undang itu yang kita memberikan memberikan apresiasi kepada pemerintah untuk menjawab keadaan Papua di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang seringkali kita melihat ada aksi-aksi yang menentang kebijakan pemerintah, tapi saya melihat bahwa pemerintah begitu strike ya untuk melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang 21. Bapak, kalau bicara soal Papua dan Indonesia, apakah masih kurang cukup dengan sudah menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Nasional (PON) waktu itu? Tahun lalu ya. Ya. Kemudian ya ada dana Otsus ini. Ya. Gimana Bapak? Kita sih berharap dengan digelarnya pagelaran Pekan Olahraga Nasional di Papua, dampak positifnya banyak. Kita sih berharap demikian. Infrastruktur kan banyak yang dibangun yang baru-baru Ya, di sana. tetapi kan semua membutuhkan perawatan dan pengembangan bidang olahraga yang terkait dengan infrastruktur itu yang dimiliki oleh potensi-potensi putra daerah Papua. Nah, kita berharap itu bisa menjawab persoalan kegelisahan yang sebelum itu dilaksanakan seringkali bermunculan generasi muda dengan aksi-aksi yang luar biasa. Iya. Nah, hanya saja kita harus melihat bahwa ada ideologi yang memang dikembangkan. Ini juga kita nggak bisa menafikan. Ada ideologi yang dikembangkan, sekalipun pemerintah berbuat yang baik, ideologi yang dikembangkan cenderung menjustifikasi pemerintah sebagai penjajah. Oke. Dan itu di media sosial, dan ini bukan saja. Itu masih gencar ya Bapak ya? Masih gencar, dan itu bahkan ada kejadian di Papua sudah go internasional, kejadian-kejadian seperti begitu. Nah, ini yang saya sebagai Ketua Bamus Papua berharap pemerintah semakin mencegah derasnya isu-isu dalam negeri keluar yang dijemput oleh para aktivis HAM yang tidak mengerti kondisi real masalah Papua. Kondisi real masalah Papua itu kan termaktub di dalam Undang-Undang 21 yang sudah mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 2.
Nah, tentang otsus bagi Papua. Perubahan ini sangat signifikan untuk menjawab apa yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi, dalam rangka membuat perubahan di Papua, kita harus sabar. Sabar ya. Nah, Berproses ya. Berproses. Dan pemerintah sudah melaksanakan. Yang kita butuh action dari pemerintah. Actionnya. Actionnya. Oke. Nah, itu yang tentunya perlu kita lihat juga seperti apa ya, dan harapannya juga seperti apa dari pemerintah, action yang tepat buat terutama perkembangan di provinsi di Papua sana ya, Bapak Frans ya. Sebenarnya apa sih kalau ditanyakan urgensinya gitu, Bapak, untuk dibuat tambahan pemekaran 3 provinsi baru ini? Urgensinya ya. Urgensinya. Apakah memang sudah dilihat ya karena mungkin apakah dari sisi geografis kah, Iya. sisi politis Iya, ada atau aspeknya apa? ya. Iya. Jadi begini, pemekaran Provinsi Papua menjadi 3 seperti yang telah ditetapkan oleh Badan Legislatif Balegnas DPR RI yang segera diparipurnakan. Iya. Sebetulnya ini bukan barang baru gitu loh. Ini Oke. jauh, sudah sangat jauh. Bahkan waktu Gubernur Freddy Numberi sebagai gubernur tahun 98-99, dia sudah mekarkan Provinsi Papua menjadi 3. Oh, kala itu Waktu ya. itu Irian Jaya, Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat. Nah, Irian Jaya Tengah yang tidak terrealisir, Irian Jaya Barat terrealisir dengan Impres 1 2003 saat Megawati menjadi presiden. Presiden, oke. Nah, sehingga provinsi ini secara de facto ada karena pejabat gubernurnya melaksanakan tugasnya. Inilah yang menjadi pertimbangan sehingga pemekaran provinsi Irian Jaya Barat itu bergulir terus dan sekarang menjadi Papua Barat. Nah, provinsi Irian Jaya Tengah, gubernur Bapak Monim dan Sekda almarhum Sosialisman itu tidak lakukan action. Oh, jadi bahkan sudah terbentuk ya? Sudah. Pemerintah daerahnya. Surat keputusan dan apa itu sudah jalan. Keputusan pelaksana tugas gubernur juga sudah jalan. Baik. Hanya karena saat itu memang ada desain, desain untuk menolak semua pemekaran. Karena asumsi yang berkembang di orang asli Papua adalah kita ini sedikit. Ya, populasinya tidak besar. Ya. Nah, kalau ini dilakukan untuk siapa gitu. Nah, kecenderungan pemikiran dari sisi yang lain adalah akan menambah arus urban masuk ke Papua Irian Jaya dan akan menguasai seluruh apa yang dimiliki di sana sehingga orang asli Papua hanya menonton. Ini satu persepsi yang tidak salah bagi masyarakat penduduk asli di mana saja di seluruh dunia. Pasti akan berpikir seperti itu. Makanya karena pasti menjaga, membela wilayah kan daerah. ada wilayah-wilayah adat yang dikultuskan dan ada wilayah lahan pencarian makan itu akan diberangus dan fakta-fakta ini sudah berjalan ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya narasi-narasi yang dibangun ini harus dijawab dengan solusi. Nah, solusinya apa? Regulasi urutan dari Undang-Undang 21 saat itu, tahun 2001, itu harus dibuat. Nah, periode pertama ini kan banyak sekali regulasi yang tidak jalan. Nah, berulang kali saya bicara di sini bahwa karena asumsi pada saat itu undang-undang ini super body. Dan betul. dikhawatirkan akan membuat orang Papua cenderung bicara tentang kemerdekaan. Padahal keliru, ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apapun nomenklaturnya, semuanya diatur secara regulasi. Nah, inilah yang menjadi tolak tarik pusat dan daerah. Nah, karena itu banyak sekali regulasi yang mandul dan makin membuat Parlemen Papua, ya DPR Provinsi Papua dan pejabat-pejabat di daerah membuat beberapa perdasi dan perdasus yang kemudian bertabrakan dengan tata urutan perundang-undangan. Dan itu kebanyakan tidak dijawab oleh pusat karena harus persetujuan
Kementerian Dalam Negeri baru diundangkan, kan begitu. Mhm. Nah inilah persoalan-persoalan di sana. Nah berjalannya waktu, gubernur ganti gubernur, semangat untuk pemekaran itu selalu ada. Kenapa demikian? Karena Papua itu terdiri dari 7 wilayah adat. Oke. Wilayah adat mulai dari barat sampai ke timur, Sorong sampai ke Jayapura. Itu 7 wilayah adat itu ada yang 2 wilayah adat di wilayah Provinsi Papua Barat dan 5 di wilayah Papua. Oke. Nah semangat inilah yang kemudian bergulir di dalam revisi Undang-Undang Otsus 21 untuk kemudian dimasukkan bahwa pemekaran dapat dilakukan berdasarkan wilayah suku. Oh, oke. Nah, karena itu saat ini dibangunlah disetujui 3 provinsi. Wilayah selatan itu suku Animha, terdiri dari 6 suku rumpun menjadi satu dalam pemahaman pemetaan wilayah adat di Papua. Nah, kedua adalah wilayah Provinsi Papua Tengah. Itu terdiri dari wilayah adat suku Mepago. Mepago itu terdiri dari beberapa subsuku dengan kabupaten-kabupatennya. Nah, provinsi yang ketiga adalah wilayah Provinsi Lapago, yaitu Provinsi Pegunungan Tengah. Ini yang oleh Baleknas telah disetujui rancangan undang-undangnya, tinggal diundangkan. Artinya dengan pemekaran ini substansinya adalah pertama, rentang kendali pembangunan itu akan lebih mengarah ke satu wilayah provinsi dengan berbagai aspek-aspek yang dirasa perlu diperbarui. Misalkan aspek transportasi, aspek pendidikan, kesehatan, dan lain-lain dengan konteks wilayah adat suku seperti Lapago, Mepago, dan Animha. Kemudian 2 suku yang ada di bagian utara itu masih menjadi satu di Provinsi Induk, yaitu suku Tabi dan suku Saireri. Oke. Nah ini masih menjadi satu. Tapi saya mendapat informasi bahwa segera akan dibuatkan rancangan undang-undang untuk suku Saireri menjadi satu provinsi Papua Utara. Okay. Nah sehingga 5 suku ini terbagi habis. Karena masing-masing suku dengan identitasnya itu yang ingin dimekarkan menjadi provinsi. Jadi pendekatan pembangunan itu jangan dipikir karena di Papua itu semuanya sama seperti yang dilihat dari luar, sehingga tidak ada konflik interest di antara sesama suku. Itu ada juga terjadi. Nah, sehingga masing-masing suku di Papua merasa penting untuk pemekaran itu dilakukan, dan semua mengacu kepada undang-undang perubahan yang kedua dari Undang-Undang 21 tahun 2001, yaitu tentang bagaimana memenuhi aspek politik, aspek unsur birokrasi, aspek ekonomi, aspek sosial, dan lain-lain. Sehingga inilah yang saya katakan bahwa pemerintah sudah jauh mengevaluasi semua, sehingga menyetujui bahwa Papua harus dimekarkan dengan ini catatan, moratorium untuk Papua itu dikhususkan, dikecualikan, provinsi lain tidak. Dan itu pada saat pertemuan di Nusa Tenggara Timur, kebetulan saya dari relawan Jokowi Presiden itu menyampaikan kepada Bapak Presiden, ada 7 poin yang saya presentasi kepada Bapak di tahun 2014 pada saat Kongres. Nah, salah satu adalah pemekaran. Ada Bung Domingus Shalom RPK Pak Ansanai mau berpendapat nih. Saya kira seharusnya Papua terbagi 7 provinsi berdasarkan 7 wilayah adat Papua. Kearifan lokal dan budaya setempat wajib dihormati, tetap dalam kerangka Indonesia Nusantara.
mau ditangkapi Bapak? Ini malah 7 ini. Iya. Satu suku, satu provinsi. Iya, dan itu sementara berproses. Di Provinsi Papua Barat pun sementara di berproses tentang Provinsi Papua Barat Daya. Oke. Mungkin boleh kita refresh juga nih ke sahabat RPK Bapak. Apa sih keuntungan ketika sebuah wilayah menjadi provinsi? Kenapa enggak kelurahan atau tingkatannya kecamatan atau kota begitu? Ini langsung provinsi. Apa keuntungannya sebenarnya? Ya, jadi begini. Tadi saya gambarkan sedikit. Ada keuntungan lain yang mungkin para pihak yang lain tidak berpendapat sependapat ya. Oke. Keuntungannya adalah di dalam Undang-Undang Otsus itu ya, bahwa satu, misalnya hak politik orang asli Papua itu kan harus dilindungi. Nah sekarang kan sudah ada yang selama ini dia bertarung dengan masyarakat Nusantara yang datang ke sana, dan hampir DPR itu diisi oleh DPRD ya tingkat 2 itu diisi oleh masyarakat Nusantara lebih banyak daripada asli Papua. Di Undang-Undang Perubahan itu 1/4 dari jumlah kursi yang ada itu lewat kursi pengangkatan di kabupaten kota itu ada. Jadi itu satu keuntungan. Akhirnya dia bisa berbicara di parlemen kabupaten kota dan provinsi tentang wilayah adat karena dia yang tahu. Jadi betul-betul peran dari anak asli itu jelas di situ. Nah, terlihat. dan masyarakat adat bisa berpartisipasi di situ. Itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, gubernur wakil gubernur adalah masyarakat asli dari suku tersebut. Nah, aspek yang ketiga, pendidikan ditanggulangi selama 20 tahun ke depan bagi orang asli Papua. Peningkatan mutu kualitas pendidikan dengan juga. Pembiayaan. Oke. Nah, kesehatan dan lain-lain. Sekarang tergantung siapa gubernurnya gitu. Siapa pemimpin daerahnya. Nah, kalau cara pembagian keuangan daerah berdasarkan data demografi, misalkan sekarang jumlah orang asli Papua itu 4 juta kurang. Setelah dana digelontorkan, kemudian yang terjadi selama ini dari waktu ke waktu, dulu kalau gubernurnya dari Saireri, kepentingan Saireri. Kalau gubernurnya dari Domberai, kepentingan Domberai. Dari Bomberai, kepentingan Bomberai. Ini juga dari sisi lain yang kemudian menjadi alasan-alasan mengapa pemekaran dengan wilayah subsuku. Nah, kalau kekhawatiran yang berdasarkan bahwa kita kan belum SDM dan sebagainya, itu berproses. Negara Republik Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Sepanjang perjalanan presiden pertama, apakah sumber daya manusia siap? Iya, kan tidak. Betul. Berproses semuanya. Jadi kita jangan tabu berasumsi dengan pikiran kita bahwa ini yang benar, belum tentu. Harus mendapatkan pengakuan-pengakuan yang lebih jelas gitu. SDM berproses, akan terus berjalan. Nah, kalau orang asli Papua konsentrasi mengembangkan SDM-nya, maka besok-besok seluruh instansi itu akan diduduki oleh orang asli Papua, SDM-nya. Kebijakan gubernurnya akan membatasi untuk birokrasi orang asli Papua sekian persen, yang non Papua sekian persen. Itu kan bisa saja dibuat itu. Sehingga nggak perlu kita tabu yang gitu-gitu menurut saya. Oke, jadi aspek keuntungannya banyak. Karena dan yang diperlukan tentunya adalah kepercayaan juga ya dari pemerintahan pusat, kemudian juga kesempatan buat diberikan kepercayaan dan kesempatan begitu ya. Kepada masyarakat Papua sana. Oke, sudah ada kembali atensi dari sahabat RPK dan kali ini dari 085710 sekian. Selamat pagi Pak. Menurut saya pemekaran kalau membuat masyarakat jadi lebih sejahtera karena pembangunan yang lebih merata itu bagus. Tapi takutnya nanti muncul dinasti politik. Nah, ini nih atau ada raja-raja daerah dan yang terburuk adalah pejabat yang punya hubungan baik dengan OPM diam-diam. Oh, senggol langsung ya. Gimana nih Bapak? Nah, saya kira begini, semua kekhawatiran itu sah-sah saja. Ini kan proses demokrasi yang berjalan. Tapi kan kita harus
Jangan jadikan ini alangan gitu ya. Ya, kita harus optimis. Optimis. Bahwa kita ke depan mempersiapkan generasi baru yang konsentrasi terhadap daerahnya untuk dibangun dengan baik. Jadi optimis aja lah. Ngapain kita terlalu pesimis? Potensi anak-anak asli daerah, dalam hal ini Papua, menurut Pak Frans, untuk menjadi pemimpin di daerahnya? Sangat siap. Potensinya selama dia dididik secara politik dengan baik, ya, tidak membangun, ya tadi ada pernyataan dinasti politik dan sebagainya. Raja-raja. Tapi itu tantangan, raja-raja itu tantangan kan bukan di Papua saja terjadi dinasti politik dan raja-raja kecil. Iya. Di luar Papua, wilayah Nusantara lain kan kita lihat. Ada juga. Dari suami turun ke istri ke anak dan sebagainya. Ponakan malah sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini pun bisa saja terjadi di Papua dan sudah terjadi. Nah, cuma ke depan kita harus memberikan ruang-ruang politik yang baik. Kan tidak bisa generasi Papua yang diajak untuk berpikir dari sisi yang lebih ekstrim, menolak semua, kan tidak juga. Kita harus mengambil hal-hal positif, mempersiapkan diri jauh lebih baik. Makanya generasi muda itu, saya berpendapat jangan mudah terhasut. Ya toh? Belajar supaya 20 tahun, 30 tahun yang akan datang kau yang memimpin daerahmu. Bukan dari sekarang sudah khawatir, kemudian karena malas belajar, muncul isu-isu yang tidak benar, menjemput bola isu-isu itu dan sebagainya, dan membuat kau nggak siap. Suatu ketika begitu terjadi perubahan, kau yang menjadi penonton. Tapi orang yang mempersiapkan diri dari sekarang, dia akan meraih sukses di periode yang akan datang. Periode yang nantinya. Nah, jadi soal kekhawatiran dinasti politik itu biasa dalam politik. Itu biasa dalam pemerintahan. Saya bilang tadi, tidak hanya di Papua, di luar Papua juga demikian. Iya, betul. Jadi bagaimana kualitas dari pemimpin itu sendiri juga ya. Nah, makanya untuk menciptakan kualitas yang baik dari putra-putra daerah ini memang harus dari saat ini. Tadi Pak Frans sampaikan mengenai pendidikannya, begitu kan. Dan pendidikan di Papua saat ini kalau boleh dijelaskan Bapak, itu tidak hanya terbatas. Saya sangat teringat film Denias soalnya Pak Frans. Bukan tidak ada lagi kan yang pendidikan paling tinggi itu hanya terbatas pada anak-anak kepala suku misalnya. Sudah merata kan sebenarnya, sudah terbuka kesempatan yang merata kan untuk pendidikan? Ya, beberapa sumber-sumber yang kita dapati juga bahwa pendidikan sampai ke daerah-daerah itu sudah berjalan. Tapi ada yang memang karena geografinya. Terus ada juga karena faktor pendidiknya nggak ada. Nah, ini PR yang memang. Nah, itu tinggal dilakukan. Nah, ada juga karena gurunya ada, tapi jaminan kesejahteraannya di wilayah-wilayah terpencil itu tidak diperhatikan oleh pejabat di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten. Nah, inilah karena sistem pendidikan kita SD sampai SMP itu kan dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. SMU dan perguruan tinggi itu oleh provinsi. Nah, bayangkan kalau ada SMU di wilayah yang terpencil, kemudian pemerintah daerah tidak jemput bola untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan dengan menghadirkan guru yang siap hidup di sana dengan kesejahteraan yang baik, sarana prasarana yang baik, kemudian kebutuhan gizi yang baik bagi siswa dan sebagainya, maka ya mubazir juga. Betul. Tapi kalau semua tersedia dengan baik, saya kira tidak ada masalah. Kita belajar dari para misionari yang dulu masuk di wilayah pedalaman. Kenapa mereka begitu mampu hidup dan bisa mengubah peradaban orang asli Papua yang digiring dalam kebenaran Injil. Nah, mereka mendapatkan visi misi yang cukup bagus ke depan, dan itulah yang membuat generasi barunya lebih cepat berproses. Papua itu yang mengubah itu karena Injil, bukan apa-apa dengan para misionari. Nah,
inilah yang memang jangan dibuang. Jangan dilihat dari ya. sisi bahwa misionari masuk kebanyakan akan merusak mental dan ideologi bangsa. Tidak juga. Tidak seperti itu ya. Ya, jadi kita harus fleksibel melihat masalah. Ya. Masalah Papua dengan kapan kita bisa melangkah menjawab masalah di sana kalau tidak dimulai dengan satu kebijakan. Pemekaran ini ya. Ya. Oke, baik. Kalau kita membahas pemekaran kabupaten dan distrik, ya, itu kan tetap juga akan mengarah kepada bagaimana ketersediaan dana dan Iya. lain-lain. Tapi kalau dalam rancangan anggaran belanja daerah telah disiapkan bahwa kita akan mekarkan ke depan berdasarkan usulan masyarakat dan direspon oleh DPR dan direspon juga oleh seorang gubernur bahwa akan mempersiapkan pemekaran satu wilayah kabupaten yang sudah diusul-usulkan. Terdiri dari berdasarkan PP nomor 7 bahwa harus 5 distrik misalkan menjadi satu kabupaten. Nah itu kan bisa dievaluasi. Ya, Oke. aspek penunjang infrastruktur dan lain-lain misalnya, untuk kemudian segera dijawab, itu tidak ada masalah sebetulnya. Tapi bagaimana kita melalui satu provinsi ada satu kue besar yang bisa dibagi-bagi ke bawah, ini yang penting. Ya. Kalau sekarang ini kan satu kue dikasih, dulu zaman Provinsi Irian Jaya, daerah-daerah yang masih terisolir itu tidak merasakan. Nggak dapat apa-apa. Nah sekarang dengan pemekaran di tahun 2006, kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan ada, itu mempercepat proses sekarang itu. Komunikasi, telekomunikasi dan sebagainya, pendidikan berpacu. Masing-masing suku berpacu untuk memajukan daerahnya. Itu sudah terlihat. 2006 ada pemekaran. Katakan dari Wamena, pemekaran Tolikara, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Nabire menjadi Intan Jaya, Paniai dan sebagainya. Nah itu semua menghasilkan satu perubahan peradaban yang sangat luar biasa. Nah jadi kalau kita tidak melangkah lagi ke provinsi, terus bagaimana dengan kabupaten-kabupaten ini? Kue yang besar ini akan tersedot di satu wilayah suku aja. Jadi nggak merata dan sila kelima nggak tercapai. Nah keadilan sosialnya nggak ada. Nah akhirnya apa? Muncul ekstrim-ekstrim itu tadi. Iya kan? Nah akhirnya yang paling fatal adalah sesama orang Papua saling bermusuhan. Nah ini yang kita berharap tidak terjadi. Artinya dengan batas administrasi provinsi tidak mengurangi komunikasi adat dan budaya. Administrasi provinsi itu kan untuk menjembatani kebutuhan-kebutuhan real. Jadi pemekaran itu setelah provinsi, ya kita rasa misalnya baru 6 kabupaten, kita mau bikin kabupaten baru, syaratnya harus ada 5 distrik. Nah mekarkan 5 distrik, baru usulkan kabupaten baru. Tapi kalau sekarang sudah banyak yang mengusulkan kabupaten ini kabupaten, semua kan dipendam, nggak dijawab karena alasan anggaran. Jadi kita balik, ya. Baik. Dan ini kebijakan yang luar biasa diberikan oleh pemerintah. Oke, baik. Ini banyak menanggap, tapi waktunya tidak cukup, sayang sekali ya. Ini jadi bukti buat sahabat RPK bukti buat kita bersama bahwa banyak orang-orang atau sahabat RPK tentunya di luar sana yang mempunyai perhatian yang sangat-sangat khusus untuk perkembangan di tanah Papua ya. Jadi tentunya berterima kasih juga nih Bapak atas perhatian dari sahabat RPK semua ya. Sebagai penutup, apa yang mau disampaikan, silakan. Ya, saya ingin katakan begini, mari kita sebagai orang asli Papua, kita merespon setiap perubahan dengan arif dan bijaksana. Kita melihat aspek-aspek yang penting untuk kita jadikan modal dasar. Membangun sumber daya manusia kita, orang asli Papua, membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Generasi muda diarahkan kepada bagaimana mempersiapkan diri secara baik ke depan. Sebab 10-20 tahun yang akan datang, Papua akan dipimpin oleh generasi baru. Nah, generasi baru ini jangan terkooptasi dengan pikiran-pikiran yang membuat mereka tidak mempersiapkan diri secara baik. Ya, jadi waktu untuk kuliah itu sudah diatur Tuhan itu loh. Waktu lahir usia sekian, pendidikan dasar sekian, pendidikan menengah pertama sekian, atas sekian, perguruan tinggi, gunakan baik-baik itu supaya pasca itu kau akan menjadi seorang yang
berhasil. Iya. Saya kasih contoh. Saya SMA di Papua, merantau hanya baju di badan, hidup di Jakarta. Kalau hari ini bisa begini, karena akseptasi saya yang diajarkan orang tua adalah kau harus berhasil. Oke. Jadi itu yang harus menjadi akseptasi daripada semua orang asli Papua, generasi muda. Iya. Jangan kita mengikut-ikut rame, ikut ini, akhirnya kita kecebur sendiri. Iya. Kita punya prinsip dalam diri. Oke. Wah, ini sebuah penutup yang inspiratif ya dari Bapak Frans Ansane. Terima kasih Bapak Frans atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Kita doakan sama-sama agar Papua menjadi yang terbaik juga, karena wah, Papua ini luar biasa Bro Daniel ya. Oke, sahabat RPK, Obsesi masih akan berlanjut 1 jam ke depan. Jadi tetaplah bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta.